divine till the kingdom of God shall come. Which is given for you. This do in remembrance of me.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk jemaat sekalian. Izinkan kami untuk membacakan warta jemaat untuk periode pelayanan Minggu 17 Juli sampai dengan 23 Juli 2022. Untuk buletin tidak ada perubahan, pengumuman juga tidak ada. Ada satu surat masuk yang akan kami bacakan dari Persekutuan Anak dan Remaja PAR Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah Jayapura. Salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama ini diberitahukan bahwa ibadah syukur hari ulang tahun Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Shalom Pasifik Indah akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022. Waktu jam 15 atau jam 3 sore sampai dengan selesai, bertempat di gedung gereja GKI Shalom Pasifik Indah. Untuk maksud tersebut di atas, maka PARS atau Persekutuan Anak dan Remaja Jemaat GKI Shalom akan melaksanakan yang pertama untuk mensyukuri 51 tahun HUT PAR. Akan dilaksanakan kunjungan kasih pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 kepada anak-anak yatim, anak-anak piatu dan yatim piatu di dalam jemaat GKI Shalom Pasifik Indah. Kedua, kami mengundang adik-adik sekolah minggu untuk dapat hadir di dalam ibadah dimaksud. Demikian penyampaian kami. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Tuhan Yesus Kepala Gereja kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian. Kita masuk di dalam ucapan terima kasih untuk pelayan firman Bapak Pendeta Simon Smere STH, Majelis Piket dari Wik Nazaret, Majelis Terima Tamu dari Wik Saitun, Paduan Suara dari Wik Nazaret, Vokal Grup PKB Jemaat GKI Shalom, Teknisi live streaming Bapak D. Tambunan dan Saudara Ronald Duka, petugas lonceng Bapak Penatua Daniel Prionggo, song leader Ibu Penatua S. Gaspers, pemain organ Bapak Rahmat Palangan, serta tamu-tamu dan hadirin sekalian yang hadir di ibadah ini, beserta dengan jemaat yang mengikuti secara live streaming di rumah-rumah. Kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat berhari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat. Shalom. Selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk mengawali ibadah Minggu pagi kita di hari ini, saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita menyanyikan nyanyian rohani 129 ayatnya yang pertama. Nyanyian rohani 129 ayatnya yang pertama. Karunia baik semua dan segenap hidupku. Hidupku
pertolongan kita, yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri, mari kita mengagungkan kebesaran Allah di minggu pagi ini dari dalam nyanyian rohani 105 Sinar Fajar yang Baka dan ayat pertama dan ayat keempat. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Di minggu pagi ini kita datang karena kita percaya hidup ini ada sampai hari ini hanya karena Tuhan. Oleh karena itu merendahkan diri, mengaku dosa dan berita rahmat dari Allah. Jemaat siapkan nyanyian Kidung Jemaat 36 ayat 1 dan ayat yang kedua. Setelah berita anugerah, nyanyian yang sama ayat yang ketiga. Kidung Jemaat 36. Jemaat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Tuhan menolong orang yang lemah lembut hatinya karena datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu sehingga kami tidak layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Dosa pikiran, perkataan dan perbuatan kami bertentangan dengan Engkau Tuhan, terhadap istri, suami, anak-anak, teman kerja. Oleh sebab itu pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Sayangi dan kami, ampuni kami dari segala kesalahan dan pelanggaran kami, supaya kami layak mengalami suatu kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini hanya lewat darah Kristus, supaya ada kehidupan bagi kami sebagai milik-Mu. Amin. Dihapuslah dosaku hanya oleh darah Yesus. Hanya oleh darah
kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mengalami keampunan dosa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, karena berjalan bersama Yesus. Amin. Hanya oleh darah Yesus, oleh amalku, hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, Jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri untuk kita mendengar hukum Tuhan. Ini dasar perjalanan kehidupan kita di minggu kerja yang baru yang hendak kita jalani di hari ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Allah Roh menolong kita untuk ada dalam kasih pagi ini kekal sampai Ia datang kembali. Amin. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, di ibadah jemaat kedua pagi ini bersama-sama GKI di tanah Papua, Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Itulah bagian Alkitab yang disiapkan untuk kita jemaat-jemaat yang ada di tanah ini. Kalau sudah ketemukan bahagian ini, mari kita berdoa meminta Roh Tuhan. Kita berdoa. Cuaca tanah tabi hujan. Umat Tuhan ke gereja dengan payung. Ada yang tidak sempat datang. Ada yang datang karena tahu hari ini adalah hari milik Tuhan. Kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-hamba-Mu yang dipanggil Tuhan dan diutus untuk pekerjaan-Mu. Roh Allah, tolong kami semua dengan kuasa-Mu, supaya firman yang kami dengar adalah ibadah kami yang sejati, sehingga kami tetap mempersembahkan seluruh kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini secara konkret menurut apa yang Yesus mau. Tuhan, baik hamba-Mu juga jemaat, penatua dan syammas, pelayan-pelayan unsur, Roh Allah datang sertai kami. Roh dunia, hamba mohon Allah halau jauh, supaya Roh Allah tetap menyertai kami untuk membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, supaya kami tetap bersaksi
bagi Tuhan bahwa hidup ini menjadi persembahan yang berharum di hadapan Tuhan lewat misi kami masing-masing. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami sekalian pagi ini, sebab kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang adalah firman itu sendiri, hamba mohon. Amin. Jemaat Tuhan, kita baca secara balas membalas. Saya baca ayat-ayat ganjil, jemaat Tuhan membaca ayat-ayat genap secara balas membalas. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh dan di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Demikianlah indahnya firman Allah yang datang kepada kita di pagi ini, yang dikatakan berbahagia atau saudara-saudara Yesus, bila kita mendengar firman Allah, memelihara dan mau melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Rohani 144 ayat yang ketiga. Rohani 144 ayat yang ketiga. Sekalian bangsa, sekali hendak. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, kita memberi persembahan kita guna pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Siapkan nyanyian Kidung Jemaat 302, Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan seterusnya.
untuk iringi jalannya persembahan kita guna pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kidung Jemaat 302, Tuhan memberkati setiap orang yang memberi dengan penuh ucapan syukur. Tuhanku, sambil Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria, memberi padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ku beri persembahan, ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan seluruh persembahan kita, juga bersama-sama dengan beberapa keluarga. Ada 7 keluarga yang datang dalam bentuk pengucapan syukur, tapi juga ada 11 yang datang dalam bentuk perpuluhan. Mari kita berdoa. Kepala kami tertunduk, hati kami terangkat kepadamu Tuhan, mengucap syukur karena kasih dan rahmat-Mu kami ada sampai hari ini. Karena kuasa Tuhan, kami membawa seluruh hidup kami dalam bentuk ibadah hari ini. Kami bawa rupiah adalah mata uang negara kami yang dipakai di tengah-tengah dunia ini untuk pekerjaan pelayanan-Mu.
Di tengah jemaat klasis dan sinode, Allah menerima seluruh persembahan, seluruh kehidupan, tangan-tangan yang terus memberi. Sejak hidup dengan Tuhan sampai hari ini, Allah menerima dan Allah kuduskan dengan kuasa-Mu. Kami juga bersama dengan keluarga Cahaya di Wik Saitun mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi keluarga serta anak-anak dalam pendidikan dan pekerjaan. Kami juga bersama dengan Ibu de Wamrau di Wik Sion mengucap syukur atas berkat Tuhan tiap-tiap hari serta 1 tahun terpanggilnya almarhum Wamrau, Sila Wamrau. Satu keluarga di Wik Diaspora mengucap syukur atas perlindungan Tuhan bagi keluarga Berumbiak di Wik Sion mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam keluarga sehingga keluarga dalam keadaan sehat. Dan mohon doakan cucu Adriel yang berulang tahun pada tanggal 12 Juli 2022 menjadi 3 tahun. Satu keluarga di Wik Nasaret mengucap syukur atas kemurahan Tuhan. Anak kekasih akan masuk sekolah kembali tahun ajaran 2022-2023. Ada yang tidak menyebutkan namanya di Wik Sion mengucap syukur atas berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan kenal tiap-tiap warga jemaat yang boleh datang dalam ungkapan yang mereka bawa. Allah hadir dengan kuasa-Mu menyertai dan menolong dan memberkati. Yang sekolah, Allah akan menyertai mereka untuk hikmat, dengar-dengaran dan masa depan yang menjadi baik. Tuhan dipuji dan diagungkan karena kasih-Mu yang tidak pernah berakhir. Bersama dengan Ibu Ramande di Wik Kalvari mengucap syukur hari ini tanggal 17 Juli 2022 genap 1 tahun terpanggilnya almarhum Bapak O. Ramande. Tuhan beri kekuatan kepada keluarga ini tinggalkan, beri kekuatan kepada jemaat sehingga hidup ini tetap ada karena Tuhan. Bapa di sorga, seluruh doa dan persembahan kami, seluruh persembahan dan perpuluhan yang kami alami bersama di hari ini, Tuhan Allah datang dengan kuasa-Mu. Keluarga Ibu M. Jahadi Mobilala, satu keluarga di Wik Saitun Diaspora, keluarga M. Cahaya di Wik Saitun, Ibu de Wamrau di Wik Sion, satu keluarga di Wik Diaspora, Ibu Nadab di Wik Galilea, satu keluarga di Wik Diaspora, keluarga Rahma Palangan di Wik Kalvari, satu keluarga di Wik Kalvari, satu keluarga B. Wain Tahu di Wik Saitun, Ibu Ramandei. Tuhan, biarlah keringat mereka yang sudah disisihkan bagi Tuhan Allah terima dan Allah kembalikan berkat dalam hidup rumah tangga dan pribadi. Biarlah kasih dan rahmat-Mu menyertai hidup kami. Kasih dan rahmat-Mu menyertai tangan-tangan yang mengolah uang milik Tuhan ini, tengah-tengah jemaat klasis dan sinode. Tuhan dipuji, diagungkan. Pergumulan yang dihadiri di tengah-tengah jemaat ini, Allah hadir dengan kuasa-Mu supaya persekutuan ini berjalan menurut cara Tuhan. Mereka ini adalah menjadi tuan dan nyonya rumah untuk sidang klasis. Allah hadir dengan kuasa-Mu menyertai. Terima persembahan dan diri-diri kami. Kami memberi dari apa yang kami dapat. Kami memberi dari apa yang terbatas dalam kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu memberkati. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan, yang adalah berkat hidup, hamba taruh seluruh persembahan dan diri-diri kami hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Atas nama jemaat kami beri waktu untuk majelis memuji Tuhan dengan lagu pujiannya.
Terima kasih, Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang Allah kasihi. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Gaya hidup Kristiani itu adalah ibadah yang sejati. Pendeta Dr. Eka Dharma Putra menulis apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita orang Kristen tidak boleh cuma lain, tapi lain dalam gaya hidup kita di tengah-tengah realita. Kita umat Kristen, pengikut Kristus, tunjukkan bahwa sebagai orang Kristen kita punya nilai lebih. Nilai lebih itu bukan pada penampilan fisik, tetapi terlihat lebih pada gaya hidup, sikap kita di mana kita berada, tingkah laku setiap hari dalam kehidupan bermasyarakat, berjemaat di mana kita berada. Menjadi karakter seseorang nyata, gaya hidup yang terlihat lewat iman kita kepada Kristus, gaya hidup yang terlihat lewat firman yang kita dengar, lewat firman yang kita beritakan. Maka gaya hidup kita tetap tidak sama dengan orang lain. Berarti kita tidak hidup di dalam dunia ini, kita tetap ada di dalam dunia. Karena dunia di mana kita berada, kita tetap bekerja, berkarya bagi sesama, bagi negara, bagi gereja, tetapi bagi Tuhan. Respons kita, hubungan baik kita dengan Tuhan menjadi erat, menjadi akrab, yang tidak diambil alih oleh keasikan dunia, karena kita punya iman yang hanya sungguh kepada Kristus Yesus, yang kita tidak jamah, kita tidak pegang dia, tapi kita percaya bahwa Yesus ada bersama kita. Bagian Alkitab hari ini kalau kita lihat, kata yang pertama adalah karena itu. Hal-hal yang disebutkan sebelumnya. Maka sebagai respons atau tindakan lanjut adalah sesuatu yang perlu diperhatikan untuk dilakukan. Sudah kita lakukan lewat misi dan karya kita, pelayanan kita. Dan firman hari ini mengingatkan kita untuk melakukan itu berdasarkan percaya. Rasul Paulus mengungkapkan apa yang menjadi pola pokok pikiran teologi dalam Roma. Hati Israel digeserkan supaya mereka menikmati kemurahan Tuhan seperti yang sudah diterima, bukan menurut apa yang dialami oleh umat Yahudi yang berbagai banyak tradisi. Paulus menyampaikan keagumannya tentang ajaran hikmat dan pengetahuan serta sebuah pengakuan sejalan dengan hidup kita. Dari pengakuan itu maka pagi ini ada cuacanya berbeda, tapi kita datang karena iman hari ini untuk Tuhan. Hari kudus, hari yang disiapkan Tuhan bagi saya dan jemaat, bagi saya dan penatua dan syamas. Hari ini adalah hari yang Allah atur. Oleh karena itu, yang tidak datang karena hujannya sebenarnya pikiran menurut dunia. Kalau pikiran yang berasal dari Allah lewat roh,
ia tetap datang dengan sukacita dan damai. Oleh sebab itu, hanya bagi Allah Paulus melanjutkan nasihat ini dan berkata, damai kemurahan Allah dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Sebuah permohonan, tugas dan tanggung jawab, dan nasihat ini bukanlah nasihat yang hanya bersifat sementara pada waktu itu tinggal di Roma, tapi nasihat ini datang sampai kepada kita yang ada di Asia, di Indonesia, di Papua, di jemaat-jemaat yang ada di Port Numbai. Yesus adalah Tuhan yang menghendaki supaya wajah Yesus harus tercover dalam setiap tindakan, perbuatan dan kata kita terhadap siapa saja, teman kerja, lingkungan, terhadap istri, suami, anak-anak, apalagi terhadap Tuhan karena iman. Supaya iman kita tidak boleh tergeser karena keasikan dunia ini. Paulus mau supaya apa yang kita alami dalam hidup ini harus sama seperti apa yang Yesus mau. Tubuh yang ada ini menjadi tubuh yang memberikan persembahan hidup. Itulah sembahyang kita yang benar. Jemaat Tuhan yang Allah kasihi, pagi ini kita ada karena Roh Tuhan. Seseorang memberi persembahan yang terbaik sebagai sebuah kualitas hidup yang bernilai, yang baik, nilai yang memuliakan Tuhan, tetapi juga nilai yang membuat keluarga saudara merasa sukacita. Dia baik karena mengalami kasih. Ibadah perjanjian lama tumbuh mengalami persembahan lewat pengorbanan hewan yang sudah disiapkan, dipersembahkan supaya ada hidup. Kalau persembahan di zaman perjanjian lama ada persembahan untuk kesalahan, itu juga ada persembahan untuk keselamatan. Di zaman sekarang, persembahan yang ada dari hati kita adalah seluruh tubuh dan jiwa kita ini persembahkan bagi Tuhan lewat karya yang kita sudah lakukan sampai hari ini. Firman hari ini mengingatkan saya dan jemaat untuk apa yang kita dengar, kita alami menurut Tuhan, itulah yang dikehendaki untuk dilakukan supaya dunia di mana kita berada, tempat pelayanan kita yang bervariasi, ada yang rata, ada yang miring, tetapi hati kita tidak miring karena kita berjalan bersama Kristus. Kita dipimpin oleh Roh Kudus yang adalah Roh Allah yang mampu mempersatukan anak-anak Tuhan, setia bersekutu dengan Tuhan, setia bersekutu dengan sesama, setia melakukan kebaikan-kebaikan di tempat kerja, misi masing-masing. Oleh karena itu jemaat Tuhan dan saya, firman hari ini memberikan kita gaya hidup Kristiani. Orang Kristen dia jalan dalam dunia ini dalam kesederhanaan apapun, dia mampu membedakan, nah ini milik orang lain. Ada dompet jatuh di jalan, itu orang pun dompet. Atau orang lain masih berdiri ke sana, kaget begini, dompet tadi saya di sini bos, terada. Itu berarti bukan orang Kristen. Orang Kristen dia tahu bahwa apa yang dia lakukan harus saya lakukan yang benar. Tapi kalau berjalan dalam mengikut gaya dunia, yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Tetapi firman hari ini mengingatkan saya dan jemaat, kita mau jalan menurut apa yang Yesus mau, menurut apa yang firman mau, supaya ada hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang bermakna, berarti. Karena hidup yang berarti bagi hidup kita hari ini, tetapi juga hidup yang berarti hari ini membawa kita menghadap Allah pada waktunya. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, saat seorang tidak menjadi serupa dengan dunia ini,
yang terjadi adalah sebuah perubahan yang dimulai dengan pembaharuan hidup. Disitulah nilai yang berkualitas sebagai gaya hidup bagi pengikut Kristus yang harus berjalan dalam situasi yang berkenan kepada Tuhan dan situasi yang memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini kita di kelas GKI Port Mumbai, teman-teman majelis telepon Bapak Pendeta di Warupen kah? Tidak, saya ada di Tanah Tabi. 2-3 jemaat yang tanya, tidak, Bapak saya ada melayani di Shalom Pacific Indah karena memang itu jadwal klasis. Saya tidak pergi. Teman-teman lain pergi, BPK pergi ya karena memang tanggung jawab mereka. Tapi yang lain hanya pergi hura-hura, dan hanya pergi-pergi ke sana. Kita yang lain tinggal supaya kita mendoakan pekerjaan ini, supaya pekerjaan ini membawa perubahan, melibatkan kuasa Roh Kudus, supaya perubahan yang terjadi di Warupen akan dibawa dan digemuli juga di jemaat GKI Shalom Pacific Indah, karena jemaat ini menjadi tuan dan nyonya rumah untuk sidang kelas GKI Port Mumbai. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa supaya nilai-nilai baik yang memuliakan Tuhan, persembahkan bagi gereja, persembahkan bagi sesama, Tuhan tidak tutup mata melihat apa yang kita lakukan dengan baik, karena iman kita menghendaki harus melakukan yang baik. Rasul Paulus juga bertanya kepada jemaat di Roma, yaitu kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya. Hal ini memang tanda bahwa setiap orang harus melakukan yang baik. Oleh sebab itu, dengan penuh keyakinan Paulus menyatakan bagaimana sikap hidup kekristenan ditunjukkan dalam realita, hal yang baik, konkret, supaya apa yang saya sampaikan lewat bibir saya di tempat di mana saya ada harus lakukan itu juga, supaya tidak menjadi batu sandungan. Bapak Pendeta bicara firman tapi di belakang juga kabur banyak, itu yang tidak benar. Oleh karena itu firman itu menjadi kekuatan dalam hidup sebagai pendeta, penatua dan syamaz, pelayan-pelayan unsur, orang tua yang sudah hidup di gereja ini sejak muda sampai hari ini. Kita anak-anak muda patut kita ikut apa yang mereka jalani, supaya sampai hidup kita ini tinggalkan dunia yang ada ini, kita geser ke sebelah sana untuk menunggu waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan itu tiba, kita juga diperhitungkan sebagai orang yang selamat. Selamat itu hanya mendengar firman, mengalami dan mau melakukan, tidak ada yang lain, hanya mendengar firman dan melakukan firman. Keadilan, kebenaran, kejujuran itu kita lakukan kalau kita taat kepada firman itu sendiri. Jemaat Tuhan yang Allah kasih, bulan yang lalu kami PKB di GKI Mararena Sarmi Kota, kami Eklesia Kodam. Mereka bilang, PKB bilang, aduh kami bersyukur karena hari ini PKB Eklesia Kodam lama datang, baru 4 bulan PKB mulai, tapi bergerak. 3 hari menjadi kesan Yesus ada di kota, Yesus ada di jemaat-jemaat pinggiran, kelas-kelas pinggiran. Ada teman pendeta yang jalan berdoa, sobat, saya persembahan hari ini tondo bagi, jangan, tidak, hidupin tondo tahu apa itu yang atur, tuh berdoa, bagi itu dan jalan. Hidup ini Tuhan yang atur. Oleh karena itu jemaat Tuhan, hari Minggu mari kita datang menyembah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Kebaikan yang sudah lakukan, teruskan kebaikan itu. Yang belum lakukan kebaikan, kembali dan berbalik.
Kalau Tuhan masih beri tenaga waktu, berarti ada Tuhan punya maksud. Harus saling memaafkan satu dengan yang lain, karena kita semua dipanggil menjadi orang-orang yang memberi nasihat yang berasal dari kekuatan firman Allah. Kehidupan sehari-hari seorang Kristen adalah sebuah kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang baik. Berarti hari ini firman ini mengingatkan bahwa jemaat GKI Shalom Pasifik Indah tidak melakukan kasih, tidak. Kasih sudah jalan. Firman hari ini mengingatkan supaya kasih itu tetap bertahankan. Generasi muda, anak-anak muda, kasih itu menjadi hal yang harus pegang. Kasih melampaui segala hal yang talingkar-talingkar. Kalau kasih ada di situ, sudah yang talingkar itu nanti lurus dengan baik lagi. Soal kasih, karena kasih itu berasal dari Allah. Kasih itu dialami oleh orang-orang milik Kristus yang selalu setia dan taat. Beri waktu untuk baca Alkitab. Bangun pagi jangan pegang HP dulu, lalu berdoa dan baca Alkitab. Itulah nasihat surgawi yang harus dipegang oleh anak-anak Tuhan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 11, demikianlah hendaknya kamu mendengarnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup karena Allah di dalam Kristus. Hidup ini ada hanya karena Kristus. Tuhan tidak pernah memandang muka. Tuhan tidak pernah melihat strata dalam kehidupan kerja kita. Tuhan melihat hati kita untuk itu. Oleh karena itu, mari kita bawa seluruh hidup ini bagi Tuhan. Gaya hidup kita menjadi standar karena firman menjadi kekuatan. Hanya hendaklah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Cahaya hidup ini ditunjukkan kepada orang lain, termasuk saya dan jemaat. Kita jalan di tengah-tengah kota, memberi salam hormat, selamat pagi, sore, dengan sukacita, karena kita dipanggil menjadi orang milik Tuhan. Kidung Jemaat 264 berkata, apakah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur? Apa arti ibadahmu kepada Tuhan bila tidak hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadilah persembahan. Ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus. Ibadah yang murni bagi Tuhan. Jemaat Tuhan, kita kembali ke rumah tangga dan kerja kita di minggu kerjaan baru ini. Pegang tangan dengan Yesus lewat doa dan karya kita, saling memaafkan satu dengan yang lain, supaya jangan bilang kalau saya marah 1 tahun. Alkitab bilang pagi sampai jam 12 harus maaf, itu Alkitab bilang. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, tetap kerjakanlah apa yang Yesus mau, supaya hidup ini menjadi alat sempurna bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Atas nama jemaat beri waktu untuk PKB memuji Tuhan dengan lagu pujiannya.
Terima kasih Tuhan memberkati. Ombak dan hujan tetap menjadi milik anak-anak Tuhan yang terus memuji, memuliakan Tuhan di negeri ini sampai akhir hidup kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman, segala tempat, saya jemput jemaat bangkit berdiri untuk kita mengucapkan iman percaya kita bersama-sama. Setelah itu kita aminkan dengan nyanyian rohani 77 ayat yang keempat. Mari kita ucapkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pujian, syukur, dan hormat. Pujian, syukur, dan hormat Tuhanku dan Allahku. Telah ku dengar sabda selamat, kabar kesukaanmu. Telah kulihat nyata-nyata kemurahan-Mu besar. Amin, Rohku pun berkata, amin, sabda-Mu benar. Jemaat Tuhan, persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Kami masih mengalami hidup ini. Kami boleh mengalami ibadah bersama, ibadah kedua pagi ini. Firman dan puji-pujian kami alami bersama, Allah patrikan di hati kami masing-masing, supaya hidup ini kami bawa menjadi ibadah yang sempurna bagi Tuhan, nyata di tengah-tengah hidup kami, dimanapun kami berkarya, bermisi, melayani orang lain dengan kasih, melayani gereja-Mu, melayani bangsa-Mu di dalam kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Vokal grup majelis PKB, Tuhan berkati. Berkati warga jemaat yang boleh datang dengan iman yang sungguh hanya kepada Yesus. Tuhan sertai. Orang tua yang lanjut usia, Tuhan jamah berkati. Menjalani masa tua dengan baik. Yang ada di gereja, yang ada di rumah, Tuhan berkati mereka. Anak-anak muda, Tuhan berkati. Bapa di surga, dalam doa syafaat ini kami juga bersama-sama dengan Ibu Diana Raung di Galilea, sementara dalam keadaan sakit dan opname di RSUD Martin Indi. Ibu Napi Tupulu di Wiksion sakit dan berobat di Medan. Ibu Beatrix masih di Wik Betania sakit dan dirawat di RSUD Rumah Sakit Angkatan Laut. Bapak G. Patinus di Wiksaitun sakit di rumah. Bapak Kina ada sakit dan sedang berobat di Medan. Tuhan, yang ada ini membutuhkan kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Lewat makan, minum, obat, pakai. Pihak medis, keluarga yang terus setia melayani mereka, Allah jamah untuk mengalami kesembuhan.
yang berobat di Papua dan di luar Papua, Tuhan jamah, Tuhan selamatkan dengan kuasa Yesus Kristus sendiri. Ada 15 yang membutuhkan pemulihan, Allah hadir dengan kuasa-Mu supaya mereka mengalami pemulihan, beri kekuatan supaya dari hidupnya Tuhan dipuji dan diagungkan. Anak-anak, keluarga, suami, istri yang terus berdoa, hamba-hamba Tuhan, Allah hadir dengan kuasa kesembuhan-Mu. Biarlah mereka mengalami sehingga Tuhan dipuji dan diagungkan. Kami yang hadir pagi ini, kami berdoa untuk sidang sinode yang hari ini dibuka di Waropen sampai tanggal 24. Allah hadir dengan kuasa-Mu supaya tim yang ditunjuk oleh anak-anak GKI, biarlah mereka bekerja dengan kasih sehingga menentukan yang bisa menerima hak untuk memimpin gereja ini yang dituntun oleh Roh Kudus. Gaya dunia, hamba mohon Allah halu jauh, supaya gaya Kristus, karena para pendahulu memimpin gereja ini hanya mengandalkan Yesus Kristus menjadi kepala. Tuhan, panitia anak-anak Waropen yang ada di Jayapura, yang ada di Waropen, Tuhan jamah dan berkati. Pimpinan-pimpinan sinode, pimpinan-pimpinan kelas GKI Port Mumbai, Tuhan jamah, Tuhan satukan mereka di dalam satu kasih, supaya kasih itu membuat semua yang baik Tuhan dipuji dan diagungkan. Bapa di sorga, sidang kelas 16 yang juga akan berlangsung di jemaat ini, Tuhan direncanakan pada bulan September tahun ini. Allah jamah berkati pendeta, penatua dan syamás, panitia, tua-tua yang dipercayakan di tengah-tengah jemaat Shalom Pasifik Indah ini untuk bergumul berdoa bersama untuk pekerjaan Tuhan berjalan seturut maksud-Mu. Bapak Pendeta Carlos Mano, Tuhan berkati, beri kekuatan kesehatan pada hamba-Mu supaya beberapa waktu yang ada sama-sama dengan jemaat berjalan di dalam kasih Tuhan. Tuhan Bapa di sorga, week pertama sampai week terakhir hamba taruh ke dalam tangan-Mu para tua-tua, anak-anak Tuhan. Tuhan berkati mereka. Anak-anak muda, Tuhan berkati. Unsur PKB, Tuhan berkati. PW PAM, Tuhan berkati. Dan biarlah kasih-Mu melampaui hidup kami semua menjadi umat kepunyaan Tuhan, supaya firman yang kami dengar, kami alami, mendapat tempat dalam hidup ini. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Roh Tuhan menolong dan memampukan kami untuk tetap hidup dengan Tuhan, hidup dengan sesama. Pimpinan daerah kami, Gubernur Papua dan Papua Barat, Pangdam Papua dan Papua Barat, Tuhan berkati. Kapolda Papua dan Papua Barat, Tuhan jamah. Bapak Presiden dan semua menteri, Tuhan jamah mereka. Pemekaran otonomi baru, yang lain kontra, yang lain terima, semua ini kami kembalikan kepada Tuhan Allah. Allah yang mempunyai hidup ini. Allah lihat kami, Allah jamah kami, Allah baharui kami dengan kuasa-Mu, sehingga hidup ini berjalan menurut maksud-Mu. Tuhan dipuji dan diagungkan. Terima kasih untuk persekutuan yang kami alami bersama pagi ini. Tuhan berkati teman-teman penatua dan syamás yang sudah melayani dan kembali ibadah pertama tadi, yang lain melayani untuk ibadah hari ini. Tuhan berkati. Ampuni kami Tuhan, biarlah kasih-Mu melampaui seluruh hidup kami, supaya membawa kami untuk melangkah di minggu kerjaan baru ini. Terus kami punya tanggung jawab untuk berdoa untuk kegiatan gereja yang berlangsung di Waropen, sehingga anak-anak di sana kasih makan orang yang datang dan kembali dengan damai ke kelas masing-masing,
ke kota masing-masing, ke kampung masing-masing dengan hanya sukacita karena Yesus Kristus menyertai mereka. Terima kasih. Ini doa dan syafaat kami. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hamba taruh seluruh kehidupan kami hadir pagi ini di dalam rumah Tuhan ini, tapi juga yang ada di rumah, yang ada di rumah sakit, yang berasal dari jemaat GKI Shalom Pasifik Indah, ke dalam tangan kuasa Allah. Demi Kristus Yesus Tuhan yang hidup, dengar kami menurut maksud-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan bersama. Atau ada lagu yang saya lewat, kalau vokal yang lewat ya saya beri waktu. Rohani 176 ayat 1-2 dan ayat yang ketiga dalam keadaan berdiri. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen mana cahaya Injil kudus, di dalam gembira bergembira terang berita, satu saja Tuhan kita yang penebus. Bangunlah pasatku Tuhan, sidang jemaat serta kumpul kawan Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat, yang menunjuk ujung jalan terat al-kalam, yang memimpin bekerja raja iman. Jangan turun cita-cita dunia yang bergempita, satu saja Tuhan kita Raja Salam. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Shalom, selamat hari Minggu.
membimbing aku pada air tenang dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau bertenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentramani, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah benih. Kepada domba haus dan lesu, gembala memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sesu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentramani, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah benih. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak akan